positif di sekolah. Oleh karena itu, saya secara pribadi menyampaikan selamat datang pertama kepada kepala sekolah. Saya sebut terima kasih Ibu Devi Maret SPD. Selamat datang juga kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang boleh berkenan hadir dalam kegiatan hari saat ini. Dan sebelum kita lanjut, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa, dan izinkan saya berdoa sesuai dengan kepercayaan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami sembah melalui Yesus Kristus. Di siang hari ini Tuhan, ketika kami boleh melaksanakan tugas kerja tanggung jawab kami sebagai pendidik, maka di saat ini pula Kau memberikan kesempatan bagi kami, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 yang akan mensosialisasikan tentang pemahaman budaya positif. Oleh karena itu Tuhan, Kau yang akan sertai akan kegiatan di saat ini boleh berjalan dari awal sampai akhir dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Sebelum masuk dalam kegiatan mensosialisasikan akan pemahaman dari budaya positif ini, diberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan sambutan. Disilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Hati-hati. Terpuji Tuhan. Bersyukur hari ini karena kita boleh diberkati Tuhan dan kita boleh terundang oleh calon guru penggerak, guru yang hebat atas nama Ibu Guru Dian Desingal. Kita akan melaksanakan diskusi dalam rangka mereka akan mensosialisasikan setiap materi yang mereka sudah dapat dalam pendidikan guru penggerak, dan saat ini mereka akan mensosialisasikan diseminasi budaya positif, aksi nyata dalam pendidikan. Jadi saat ini mari kita menunjang kegiatan dari CGP agar senantiasa apa yang mereka dapatkan mereka boleh terapkan dalam kehidupan kita, dalam tugas pekerjaan kita untuk memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa, lebih khusus di sekolah kita. Karena saat ini untuk mengembangkan karir bagi seorang guru, orang ada mengikuti guru penggerak. Oleh karena itu, mari kita bincang bersama agar mereka boleh berhasil dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 di tahun 2023. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman guru yang lain yang belum mendaftar, silakan mendaftar karena kesempatan kali ini angkatan ke-10 masih diberi kesempatan kepada teman-teman guru untuk mendaftar mengikuti guru penggerak. Karena guru penggerak ini penting sekali dalam dunia pendidikan karena mereka guru-guru hebat yang akan berprestasi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu sekali lagi saya atas nama kepala sekolah tentu mengapresiasi tentang kegiatan guru penggerak di tahun 2023 ini angkatan ke-8 atas nama Ibu Guru Diana Delma Singal SPDK yang saat ini sementara pendidikan guru penggerak. Semoga berhasil dan semoga juga teman-teman guru yang lain akan mengikuti apa yang mereka sudah lakukan saat ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru dan berikan kesempatan kepada Ibu Guru untuk memimpin diskusi saat ini.
tetapi berharap di dalamnya ada penerapan dari saya sendiri, tetapi juga teman-teman Bapak Ibu guru di tengah-tengah tugas kerja tanggung jawab kita sebagai pendidik di sekolah. Bapak Ibu guru, materi tentang budaya positif kita yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Berikut teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi itulah materi yang ada di dalam budaya positif. Kita masuk pada disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kalau sesuai dengan pemahaman kita sehari-hari mungkin berbeda dengan yang sesungguhnya, bahwa arti disiplin itu ternyata belajar. Mungkin pemahaman kita sendiri bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang harus kita patuhi, sesuatu hal yang harus kita jalani. Tapi sesungguhnya bahwa disiplin itu artinya belajar. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Dalam nilai-nilai kebajikan ini ada beberapa hal yang masuk dalam materi ini, termasuk profil pelajar Pancasila yang sehari-hari kita terapkan kepada murid kita, baik ketika kita apel, tetapi juga ketika kita ada di dalam kelas kita masing-masing. Bahwa profil pelajar Pancasila kita tahu bersama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada sikap murid juga, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan juga ada 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Itu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kalau yang pertama tentang keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Di situ juga ada petunjuk hidup, yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati,
kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Selanjutnya di sini juga ada nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau bilang nilai kebajikan tentang hal-hal yang positif di kehidupan kita setiap hari. Ada rajin, ada peduli, integritas, rasa hormat, dan seterusnya. Berikut teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik adalah itu motivasi dari luar, dan motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau bicara tentang hukuman, itu adalah sesuatu yang tiba-tiba, tidak terencana. Misalnya kalau seorang guru melihat seorang anak di kelas yang melakukan hal yang tidak baik, pasti guru langsung menghukum. Itu adalah model hukuman yang tidak diatur, jadi secara tiba-tiba. Kemudian ada konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah terstruktur, sudah dibuat atau sudah disepakati lebih dahulu. Kemudian yang terakhir restitusi, yaitu suatu proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sebentar ada contoh restitusi yang akan ditampilkan, dan selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan kelas? Bapak Ibu guru, tentunya kita sebagai pendidik pasti sebelum-sebelumnya kita belum pernah melakukan itu atau belum pernah membuat keyakinan kelas. Tapi setelah mengikuti program pendidikan guru tunggal ini, ternyata harus ada keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas, setiap Bapak Ibu guru di kelas harus dibuat. Karena itu membantu untuk siswa atau murid-murid kita nanti di kelas kita masing-masing. Membantu dalam arti melakukan hal-hal yang positif, yang baik. Dimana ketika membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah harus bersifat abstrak. Kemudian pernyataan yang universal, pernyataannya harus positif, mudah diingat dan dipahami, dibuat oleh semua warga kelas, dan sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kalau kita tahu bersama, kita sebagai manusia butuh akan apa yang ada untuk kebutuhan kita, untuk hidup kita setiap hari. Karena untuk mempertahankan hidup kita, untuk berkembang, untuk memenuhi akan setiap apa yang ada dalam hidup kita, baik secara fisik, emosional, dan sosial. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kalau bertahan hidup berarti kita harus sehat, harus memiliki atau memiliki rumah, dan harus makan. Jadi itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau bilang kasih sayang dan rasa diterima, harus peduli, berbagi, dan kerjasama, dan lain-lain. Berikut kesenangan. Jadi kalau bilang kesenangan, yang senang-senang, misalnya tertawa, humor, bermain. Dan berikut penguasaan, yaitu memimpin prestasi harga diri. Contoh sebagai murid, karena
dia ingin hasil kerjanya yang pertama misalnya selesai, jadi seakan-akan dia yang tampil lebih dulu karena sesuai dengan prestasinya. Kemudian itu dikatakan sebagai penguasaan. Dan berikut kebebasan. Jadi pasti setiap murid ingin memiliki kebebasan, tetapi dalam hal-hal tertentu. Misalnya dia bebas untuk mengendalikan diri dan mencoba hal baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik, sebagai Bapak Ibu guru, juga di kelas pasti melakukan 5 posisi kontrol ini. Tetapi karena kami sebagai calon guru penggerak, ini materi baru didapat, jadi ternyata ini 5 posisi kontrol ternyata ada dalam tugas kerja kita setiap hari. Contoh penghukum. Jadi kita bertindak sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Berikut membuat rasa bersalah, di mana guru akan bersuara lebih lembut kepada murid. Berikut sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, itu sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Pemantau di sini bahwa guru mengawasi perilaku murid. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, sampai di sini materi yang sudah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu guru, saya persilakan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, silakan jika ada Bapak Ibu guru yang akan bertanya tentang yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, dari posisi 5 kontrol yang sudah ditampilkan oleh si Guru Diana, pertanyaan saya, apakah 5 posisi itu harus digunakan oleh guru terhadap murid yang bermasalah secara beruntun dan semua, atau 5 pilih salah satu, atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bapak Guru yang boleh menanggapi akan materi ini. Pertanyaan yang cukup bagus tentang 5 posisi kontrol yang baru disampaikan tadi. Apakah ini 5 posisi kontrol sebagai pendidik harus melakukan itu secara berurutan kepada murid yang bersalah seperti itu, ya, yang bermasalah, atau bagaimana? Ya. Memang kita sebagai pendidik ketika berhadapan dengan para murid yang bermasalah atau ada kasus di kelas, kita sebagai guru kadang-kadang menjadi posisi sebagai penghukum, menjadi posisi sebagai pembuat rasa bersalah dan seterusnya. Jadi dalam arti bahwa kita sebagai pendidik belum mampu melakukan apa yang seperti yang sudah disampaikan tadi tentang 5 posisi kontrol. Di sini saya mau sampaikan bahwa sebagai guru kita tidak menggunakan 5 ini secara berurutan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Tetapi mau disampaikan bahwa kita secara nyata ketika kita ada di kelas, paling kita cuma menjadi sebagai penghukum atau sebagai pemantau. Jadi seringkali ada anak yang kadang-kadang membuat kesalahan. Jadi kita langsung mengatakan bahwa kamu tidak benar atau kamu salah, seperti itu. Kadang-kadang orang langsung menghukum si
yang kita gunakan adalah yang terakhir, yaitu sebagai manajer atau guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya, guru sebagai guru menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita secara bersama-sama, yaitu mencari jalan keluar atau mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Nah, saat ini jika masih ada pertanyaan, ya, kita akan lanjut dengan video. Jadi kita akan saksikan video saat ini. Posisi tenang. Silakan teman-teman guru untuk menyaksikan video Posisi pendukung. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala
Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian tentang 5 posisi kontrol. Jadi sudah sangat jelas, sangat lengkap dengan video yang kita sudah tonton tadi. Pasti kita semua sebagai Bapak Ibu guru hebat akan menerapkan posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer, karena itu adalah posisi yang diharapkan oleh kita semua, dan bukan untuk kita tetapi untuk peserta didik kita. Nah, selanjutnya di layar ini ada segitiga restitusi. Jadi ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, maka ada tahapan. Tahapan dari posisi ini, posisi sebagai manajer adalah yang ada di layar ini, yaitu menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi itu adalah tahapan ketika kita menjadi posisi sebagai manajer. Kita harus melakukan tahapan seperti ini, dan mari kita saksikan video selanjutnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi.
restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama ya itu usaha. Berapa hari dari sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir apa lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga, sabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan satu prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri
pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bisa melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita mengikuti secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang nyata, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang mengandung murid. Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal. 4. Dalam menerapkan segitiga restitusi, ini diperhatikan beberapa. 1. Perilaku yang salah ini dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang bersifat atau dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan dimulai dilakukan usaha untuk memperbaiki. Dengan memahami struktur kebijakan tujuan, diharapkan diri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat murid menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila Teman-teman, Bapak Ibu Guru, kita sudah menyaksikan penerapan segitiga restitusi lewat video yang sudah ditampilkan tadi. Sudah sangat jelas, sangat lengkap bagi kita sebagai Bapak Ibu Guru untuk melakukan segitiga restitusi ini ketika kita berhadapan dengan murid yang mengalami masalah. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kasus satu. Yuk anak-anak, bawa buku tugasnya di depan. Kalian
Bapak sama nih. Keyakinan kelas akal dan kita ingat tentang masalah Isa sendiri. Jadi harus membedakan tugas, harus membuat PR. Itu sudah terjadi kesalahan. Apakah ini akan memperbaiki dengan cara bagaimana?
kira-kira lewat dalam perjalanan pagi dengan cara bagaimana nih? Oh, bagus. Jadi lebih awal dan ingatkan ibu untuk membangunkan bagus. Ingatkan ibu jangan lupa ya. Terus mereka penerima akan mempelajari ibu. Bagus kalau begitu. Ini mudah-mudahan akan menjadi lebih baik ke depan. Tidak akan terlambat lagi. Ya dulu melakukan apa yang saya katakan tadi, memperbaiki kesalahan. Mudah-mudahan akan menjadi anak yang teman-teman, Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikianlah materi yang boleh saya berikan di saat ini. Kiranya ini bukan cuma sekedar kita tonton, kita lihat, tapi di dalamnya kita akan terapkan dalam tugas kerja kita sebagai pendidik di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Demikian, dan saat ini kita akan tutup kegiatan kita, dan jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup kegiatan kita sebagaimana kita telah buka dengan doa, dan saat ini kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih atas tuntunan Tuhan sehingga sosialisasi materi tentang budaya positif boleh disampaikan. Dan karena itu ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena campur tangan Tuhan sehingga boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan. Doa kami di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Demikian, sekali lagi atas nama saya pribadi menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, juga kepada teman-teman guru yang boleh memberi diri, boleh hadir dalam rapat diskusi di saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.